Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsland Official. Perkembangan berita terkait gonjang-ganjing di tubuh PBNU, adu kekuatan dari kelompok Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar. Sekarang Gus Yahya memecat Gus Ipul. Jadi Saifullah Yusuf sudah tidak lagi menjadi sekjennya dari Gus Yahya. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya bacakan beritanya berikut ini. Ya, jadi Gus Ipul dicopot dari sekjennya Gus Yahya. Dalam pencopotan itu, Gus Ipul didasarkan kepada keputusan rapat harian Tanfiziah yang digelar kemarin pada hari Jumat 28 November tahun 2025 di kantor PBNU Kramat Raya Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Jadi, walaupun Gus Yahya sudah dicopot oleh Rais Am, tapi Gus Yahya tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Ngeri nggak? Rame pokoknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya lanjutkan nih beritanya ya. Pencopotan Gus Ipul diumumkan dalam siaran pers PBNU bertanda tangan elektronik Gus Yahya pada hari Jumat. Haji Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU. Demikian keputusan rapat Tanfiziah sebagai tertulis di siaran pers PBNU. Ketua PBNU Ulil Absor Abdillah membenarkan siaran pers tersebut. Monggo silakan dikutip kata Ulil Absor. Selain pencopotan Gus Ipul, rapat Tanfiziah juga mengganti beberapa pengurus lain. Rapat mengganti Kiai Haji Mansuri Malik dari Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum. Kemudian Gudvan Arif dicopot dari posisi Bendara Umum menjadi Ketua PBNU. Amin Said Husni ditunjuk sebagai Sekjen menggantikan Saifullah Yusuf. Saudaraku, selanjutnya kita sampaikan berita terkait hal ini. Berikut ini. Itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi jabatan, disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas argumentasi manajemen tadi, ya. Hal-hal yang menyangkut takfidiyah bisa diputuskan di tingkat rapat takfidiyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus takfidiyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Mansuri Malik yang semula menjadi Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa ya, ketua bidang menjadi Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Mansuri Malik. Kemudian Saudara Dr. Haji Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal dirotasi ke posisi sebagai Ketua PBNU. Kemudian Saudara Haji Gudvan Arif dari posisi sebagai Bendara Umum dirotasi ke posisi Ketua PBNU. Drama internal PBNU lagi memanas dan bikin publik bingung karena informasi yang beredar tumpang tindih. Dari bocornya risalah rapat harian Syuriah PBNU tanggal 20 November di Hotel Aston City, Jakarta. Yang dihadiri 37 dari 53 anggota itu memuat keputusan yang Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta mundur dalam 3 hari atau akan diberhentikan dengan tanda tangan Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Alasan pertama, undangan Peter Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Dia dikenal publik sebagai tokoh yang pro-Israel. Syuriah menilai kehadirannya bertentangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Kedua, tentang tata kelola keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran terhadap ART-NU. Dalam risalah, kondisi ini disebut bisa membahayakan Badan Hukum NU sebagai organisasi resmi yang tunduk pada aturan negara. Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur karena belum menerima dokumen resmi apapun. Dia menegaskan punya mandat 5 tahun dari Muktamar ke-34 di Lampung dan berniat menyelesaikan amanah itu sampai 2026. Dia juga mempertanyakan keabsahan administratif risalah, termasuk validitas tanda tangan digital. Ditambah lagi, sebenarnya Gus Yahya itu juga udah minta maaf secara terbuka soal undangan Berkowitz. Dia menyebut itu kehilafan karena kurang cermat dan menegaskan posisi PBNU tetap konsisten mendukung Palestina tanpa perubahan apapun. Pak Jokowi, Bapak pasti dengar dong masalah yang menimpa Nahdlatul Ulama, raksasa umat yang dulu jadi tulang punggung keislaman Indonesia.
Tapi sekarang roda organisasinya nyangkut parah, berputar liar ke jurang perpecahan, Pak. Kubu-kubu jalan sendiri. Nahdien bergerak tanpa arahan pusat, roda terkunci mati, dan akarnya konsesi tambang dari Bapak. Kebijakan itu yang bikin tarik-menarik ulama, bukan lagi soal ideologi atau hitoh, tapi akses duit, posisi, sampai keuntungan politis. Hadiah ini malah bikin NU berubah dari ruang hikmah jadi gelanggang rebutan. Ironis abis. Sikap kritisnya hilang, tata kelola internal berantakan gara-gara tambang. Menjaga hitoh malah terjebak dukung-mendukung pilpres. Satu abad NU yang harusnya pesta kejayaan malah getir di 2025. Ketum Gus Yahya didesak mundur. Konsesi tambang Bapak yang jadi racun, yang jadikan kebuntuan makin dalam. Al-Fatihah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan muassis NU. Semoga NU cepat pulih, solid, dan bersatu. Tapi Pak Jokowi tanggung jawab ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, kami minta bantuan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel News Clan Official ini. Terima kasih atas semua bantuannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Seseorang memasukkan uang ke rekening PBNU di Bank Mandiri Jakarta 100 miliar. Mardani Maming namanya, bendahara PBNU. Gitu. 2 hari kemudian dia ditangkap ya oleh KPK. Kemudian ya dihukum sekarang. Nah, kemudian soal masukkan uang itu ya PBNU langsung tahu, ketua PBNU langsung tahu, Suriah PBNU juga langsung tahu gitu. Tapi terus senyap gitu, senyap. Yang herannya KPK kan nangkap dia 2 hari setelah dia masukkan duit itu. Sampai 3 tahun kemudian pun KPK senyap soal masukkan uang itu, soal uang itu. Padahal dia ditangkap karena menerima suap dulu tahun 2018 waktu dia jadi bupati di Kalimantan Selatan. Ya, jadi senyap semua orang ya, selama 3 tahun. Kemudian kemarin ya, tanggal sekitar 20 November 2025 tiba-tiba Suriah PBNU minta kepada Yahya Stakuf, ketua PBNU, untuk mundur dalam 3 hari. Yahya ngelawan, tidak mau, tidak mau. Setelah 3 hari, dibocorkan soal 100 miliar itu. Akhirnya ya semakin goyang lah posisi Yahya Stakuf. Ya. Nah ini artinya kalau Suriah PBNU senyap 3 tahun, ya itu masih bisa diterima akal lah, masih bisa. Tapi KPK, apakah KPK nggak tahu soal aliran uang ini, gitu? Uang yang belum kita tahu, ini uangnya ditransfer atau ditunai masuk ke Bank Mandiri. Itu kan mudah, KPK kan bisa periksa rekening si maling tadi ini, si Mardani ini, bisa diperiksa. Di situ kan akan muncul mutasi transaksinya. Bisa tanya ke PPATK segala macam, atau tanya ke orangnya, ya, atau tanya ke bank. Banyak cara gitu. Tapi yang mengherankan, kenapa KPK juga senyap? Bahkan sampai hari ini, sampai uang itu sudah bocor 100 miliar itu, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 28 November 2025, KPK masih senyap, ya. Padahal Yahya Stakuf, ketua PBNU, sangat mungkin terkena TPPU, tindak pidana pencucian uang, sangat mungkin terseret, tersangkut, ya, dan tersangka, sangat mungkin. Tapi KPK senyap. Mungkin KPK sudah jadi udah bukan penegak hukum mungkin, ya, sudah nggak tahu, kita udah bermain-main di antara hukum mungkin. Netizen ada komentar? Gus Yahya Khalil Stakuf akhirnya dipecat dari Ketua Umum PBNU. Ini berita besar.
Teman-teman, saya awalnya sangat simpati, sangat respek kepada Gus Yahya. Apalagi pada saat jadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tahun 2000-an, Gus Yahya sangat bersahaja, sangat humble ketika ketemu dengan orang, ketika melayani pertanyaan-pertanyaan wartawan. Saya jadi tidak respect, saya jadi tidak simpati ketika dia mengomentari soal pansus kuota haji. Dia membela mati-matian adiknya yang saat itu jadi Menteri Agama. Dia mengatakan kasus pansus haji ini seakan-akan menyerang dia sebagai Ketua Umum PBNU karena tidak berani sehingga adiknya sang Menteri Agama jadi sasaran. Padahal ujung-ujungnya sekarang sudah ditangani oleh KPK, sudah penyidikan, adiknya pun sudah dicekal, tidak boleh bepergian ke luar negeri. Menurut Mahfud MD, pemecatan ini kaitannya soal tambang, ada yang isu-isu soal duit-menduit. Sudahlah, saya tidak mau ikut campur. Harapan saya, pemecatan ini tidak perlu ada perlawanan dari Gus Yahya. Sudahlah, legowo apa yang sudah diputuskan oleh Suriah Nahdlatul Ulama. Jadi saudaraku, makin seru saja ya. Tampaknya kubu Gus Yahya dan kubu Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak ada tanda-tanda untuk rekonsiliasi, tidak ada tanda-tanda berdamai. Mungkin 1 tahun ke depan ini masih terjadi banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa menjadikan kita geleng-geleng kepala. Banyak hal-hal baru mungkin akan di luar prediksi kita. Video ini dibuat bukan untuk merendahin siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!